Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia sudah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berdoa, memohon kepada Allah. Namun ada beberapa doa yang dilarang Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Dalam memohon kepada Allah, harus mengikuti adab-adab berdoa yang sudah diajarkan Rasulullah. Berikut ini ada 5 doa yang dilarang Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Yang pertama, memohonkan ampun untuk orang kafir. Doa yang dilarang Allah berdasarkan Al-Quran adalah memohonkan ampun untuk orang kafir. Manusia yang tidak percaya kepada Allah dan meninggal dalam kekafiran tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam dilarang memohonkan ampun bagi orang kafir. Walaupun orang tuanya yang mendoakan, tetap dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 113, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah buat orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Yang kedua, memohon keburukan orang lain. Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk mendoakan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, sebagaimana Rasulullah bersabda, turunlah, jangan menyertai sesuatu yang terlaknat. Janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian. Janganlah mendoakan keburukan pada anak-anak kalian. Janganlah mendoakan keburukan pada harta kalian. Hadis riwayat Muslim. Tentang mendoakan orang yang terzolimi diterangkan dalam Al-Quran berikut ini. Allah berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Yang ketiga, berdoa hanya untuk kebaikan dunia saja. Sangat rugi apabila berdoa hanya untuk kebaikan dunia saja, sebab kehidupan di dunia tidak kekal atau hanya sementara. Kehidupan di dunia ini adalah untuk beribadah, sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka umat Islam harus berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan yang menyenangkan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Yang keempat, memaksa supaya doa segera dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hambanya. Maka sebagai umat Islam, sebaiknya dalam berdoa menunggu dikabulkan dengan sabar dan tawakal. Apabila sudah tiba waktunya dan baik buat kita, tentunya doa yang kita mohonkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berdoa memohon kematian kepada Allah. Allah sudah menentukan waktu kematian buat semua hambanya. Dalam ajaran Islam, berdoa memohon kematian dilarang dan dibenci Allah, sebab tidak ridho dengan waktu kematian yang sudah ditetapkan Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, sebab dari musibah yang menimpanya. Jika memang hal itu harus, hendaknya ia berdoa, Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik, dan matikanlah aku apabila kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang harus kita mohonkan adalah supaya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.